SMN 41 Jakarta adalah salah satu satuan pendidikan jenjang SMA yang berada di Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Banyak fasilitas yang terdapat di sekolah ini seperti masjid, taman, kantin, lab komputer, laboratorium, dan lain-lain. Tidak hanya itu, sekolah ini juga sangat mendisiplinkan tentang kebersihan karena sekolah yang bersih akan menciptakan kondisi yang kondusif selama kegiatan belajar dan mengajar. Aku Rikian Indra Wijanti. Aku Livia Dwi Aprilianti. Sekarang kita sedang berada di SMAN 41 Jakarta. Nah, kita tuh pengen tahu sih apa aja sih yang ada di SMAN 41 Jakarta ini. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu nih sejarah SMAN 41 Jakarta. Nah, kan yang kalian tahu itu SMAN 41 Jakarta berada di Jakarta Utara kan? Ternyata sebelum itu SMAN 41 Jakarta berada di Jakarta Pusat, tepatnya di Sumber Batu, Kecamatan Kemayoran. Nah, dulu nih sebelum ada kelas 1, ini tuh awalnya itu adalah SMAN 15 ya. Betul. Nah, terus abis ini lokasinya itu juga berdekatan dengan Jakarta International Stadium dan masih banyak lagi. Dan gak cuma itu doang, ternyata selama perjalanan kita dari rumah ke sini tuh banyak banget kendaraan-kendaraan umum seperti kayak Jaklingko, terus bus sekolah, terus Transjakarta, ojek online, dan lain-lain. Jadi buat kalian yang kesini nih gak usah khawatir. Naik apa sih kira-kira kalau misalkan mau kesini? Baik, saat ini kita sudah berada di SMA 41 Jakarta. Kita ingin mewawancarai salah satu siswa yang berprestasi yang membawa nama baik sekolah ini. Dengan boleh tahu namanya siapa? Nama saya Marcel Antoni dari kelas 11 IPS 2. Aku dengar-dengar nih kemarin kamu menangin Olimpiade gitu ya? Olimpiade kebumian kan ya? Gimana sih perasaan kamu waktu menang Olimpiade tersebut? Yang pertama pasti rasanya senang, terus bersyukur juga. Soalnya sebenarnya saya nggak berharap menang karena persiapannya kurang. Terus waktu pelatihan di sekolah juga saya nggak datang, jadi saya nggak terlalu berharap menang. Tapi Tuhan masih baik ngasih kesempatan saya untuk bisa memenangkan kompetisi ini. Berarti kamu kayak nggak nyangka gitu ya bisa menang ya? Kalau boleh tahu nih, siapa sih yang memotivasi kamu buat ikut acara Olimpiade kayak gitu? Kalau untuk saya sendiri, sebenarnya memotivasi saya itu adalah keinginan saya sendiri. Karena kan saya berkeinginan untuk mengikuti banyak lomba sehingga saya bisa mendapatkan sertifikat atau mendapatkan prestasi yang bisa saya gunakan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Baik, terima kasih untuk Marcel sudah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Terima kasih ya. Selanjutnya kita mau wawancarai lagi nih, wawancarai salah satu siswa yang berprestasi juga di sini. Boleh tahu kan namanya siapa? Oh, nama aku Elizabeth Miring dari kelas 11 IPS. Aku lihat-lihat kan kemarin kamu ikut acara pemilihan OSIS ya? OSIS MPK ya? Kamu menang kan ya? Jadi wakil ketua OSIS SMA 41 Jakarta saat ini. Gimana sih perasaan kamu bisa menang? Puji Tuhan sih bisa menang dan bisa kepilih juga, masih kurang percaya kalau bisa sampai detik ini gitu. Rasanya sih pasti bersyukur banget dan senang banget karena bisa dikasih kepercayaan sama siswa-siswi SMA 41 Jakarta. Ya semoga nanti kedepannya saya bisa menjalankan tugas saya dengan baik gitu aja sih. Oke nih, aku mau nanya lagi, hal baru apa sih yang kamu dapat dari ikut organisasi ini? Pasti kan kamu jadi salah satu siswa yang paling aktif ya di SMA ini ya? Pengalaman baru yang saya dapat itu saya mempunyai bisa mempunyai banyak teman, terus bisa berkontribusi banyak juga untuk sekolah. Kira-kira masih seperti itu sih pengalaman baru aja sih rata-rata. Oke, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sama-sama. Aku udah sama orang ketiga nih yang mau aku wawancarai di sekolah ini. Nah, boleh tahu gak namanya siapa? Nama saya Rasila Sabdi Tesni Jilan dan saya dari kelas 11 IPS 3.
kamu kayak sering bertanya, kayak mengajukan pertanyaan ke guru-guru. Pokoknya kayak kamu paling aktif gitu di kelas. Apa sih tipsnya buat kita ini yang diem aja kalau di kelas kayak nggak mau bertanya? Kalau tipsnya dari saya sih, pertama, kalau bisa buang sedikit rasa malunya untuk bertanya. Lalu kan seperti yang kita tahu, malu bertanya sesat di jalan. Jadi menurut saya daripada kita nanti salah ke depannya, lebih baik kita bertanya. Cukup dengan percaya diri aja sebentar. Nanti setelahnya baik itu jawaban kita salah atau benar, itu tidak masalah. Kamu sangat aktif banget nih di sekolah ini. Kalau boleh tahu apa sih pelajaran favorit kamu? Kan kamu suka banget belajar nih. Kalau saya secara pribadi suka pelajaran yang kayak menghitung-menghitung, lalu seperti ngomong bahasa asing, contohnya seperti matematika, sama bahasa Inggris juga suka. Kamu keren banget. Oke, baik ya. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sama-sama. Lebih berpikir bahwa ini ya, anak-anak itu semuanya punya potensi nih gitu loh. Artinya kita memang jangan lihat dari tampangnya atau dari covernya, benar sekali itu gitu loh. Itu pengalaman saya melihat anak, ini saya bilang nih, anak begini ini pasti punya potensi, punya kebaikan. Ternyata benar, ada kebaikan. Setiap kita pasti punya kebaikan gitu. Selanjutnya ya Bu, ini bagaimana sih kemampuan rata-rata murid didik Ibu dalam memahami materi yang disampaikan? Ibu kayak mira-mira apakah anak-anak sudah benar-benar paham? Kalau ngira-ngira sih enggak, agak sulit kalau ngira. Jadi kalau saya biasanya ngajar, sebelum ngajar saya tanya dulu. Biasanya kan kalau ngajar berapa tanya dulu kan, tentang berhubungan dengan materi atau materi yang sebelumnya gitu loh. Terus setelah ditanya ternyata sudah bisa hampir rata-rata, baru lanjut materi berikutnya. Setelah materi berikutnya baru ditanya lagi, materi saya sampaikan mereka paham atau enggak gitu. Kalau misalkan belum paham, artinya diulang kembali atau ditanya lagi nih sampai yang mana yang belum paham atau mana yang kurang jelas, seperti itu. Dan rata-rata di sini sih alhamdulillah ya, karena pola pikirnya atau usianya udah pada di atas, artinya udah pada dewasa, sudah pada ini gitu, pas gitu usianya, umurnya ya bisa rata-rata udah cepat pahamnya gitu. Alhamdulillah gitu. Baik, itu saja pertanyaan dari kita Bu ya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, aku dan teman aku mau ngasih tahu nih analisis struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi yang kita buat. Yang pertama ada analisis struktur yang dibacakan oleh Livia. Ya, jadi analisis struktur dari teks yang kita buat adalah satu, pernyataan umum atau identifikasi fenomena terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua itu deretan penjelas atau penggambaran rangkaian kejadian terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Lalu yang terakhir ada interpretasi atau ulasan yang terdapat pada paragraf keempat atau terakhir. Nah, selanjutnya aku mau tahu nih analisis kebahasaan dari teks eksplanasi yang kita buat.
Yang pertama itu di teks eksplanasi kita menggunakan konjungsi kausalitas. Contohnya itu ada karena, oleh karena itu. Yang kedua, di teks eksplanasi kita menggunakan konjungsi temporal seperti awalnya, lalu, sebelum, dan kemudian. Ketiga, kita juga menggunakan kalimat pasif. Contohnya diwajibkan, disempurnakan, dan di sekitarnya. Keempat itu ada kata teknik seperti guru, AC, dan komputer. Berikut adalah analisis kebahasaan dan struktur dari teks eksplanasi yang kita buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.